Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, hidup kami penuh dengan paradoks, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kegelapan. Bantu kami untuk menerima, bantu kami untuk merangkul, memeluk kegelapan-kegelapan hidup kami, ketidakpastian dalam hidup kami. Semoga kami bersedia mengalami, merasakan ketidakpastian dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sejujur-jujurnya kita hidup dalam paradoks. Ada hitam, ada putih. Ada gelap, ada terang. Ada dosa, ada kemurnian. Tidak pernah ada satu sisi, tetapi ada ketidakpastian, ada kepastian, ada kejelasan dan ketidakjelasan. Dan ini yang seringkali membuat kita menjadi katakanlah bingung, katakanlah gelisah, cemas. Kita ingin semua terang, jelas, pasti, padahal hampir tidak mungkin. Seorang bernama Leonardo da Vinci, kita tahu mungkin beliau adalah pelukis Mona Lisa dan berbagai macam lukisan, karya-karya patung dan seterusnya yang dianggap sebagai seorang nomor satu dari ke-10 yang memiliki jeniusitas, ya, entah itu dalam kemampuan bahasa, kemampuan ruang, kesehatan dan seterusnya. Di samping beberapa nama penting yang sangat jenius di jabat ini, yaitu William Shakespeare, kemudian Goethe, Michelangelo, Isaac Newton, Thomas Jefferson, ya, Albert Einstein dan seterusnya. Nah, dari banyak 10 itu Leonardo da Vinci dianggap sebagai nomor 1. Kenapa saya ngomong tentang Leonardo da Vinci? Karena ada 7 prinsip penting yang harus dikembangkan supaya orang menjadi manusia yang utuh, yang berkembang, tumbuh subur. Ya, salah satunya adalah saya katakan berani menerima segala kebertentang paradoks, gelap dan terang, ya, dosa dan kekudusan. Dan ini hampir boleh dikatakan ada pada setiap orang. Ya, 2 sisi kehidupan, bahkan berbagai macam sisi ketidakpastian, ketidakjelasan. Ya. Semua ini adalah bagian dari hidup yang harus kita terima. Ya. Hari ini juga kita merayakan Yesus kemartiran para bayi. Jadi ketika Yesus lahir itu, maka ada raja dari timur atau sarjana dari timur yang melihat bintang sebagai tanda kehadiran Yesus, kehadiran Sang Juru Selamat, kehadiran penyelamat. Dan bintang itu ternyata juga dalam literatur dilihat juga di Cina. Orang Cina melihat bintang yang aneh itu, yang bintang itu dianggap sebagai akan hadirnya seorang yang hebat, seorang penyelamat gitu. Itu sudah dibaca. Nah, sarjana ini mencari dan kemudian tidak tahu, kemudian datanglah sampai ke Raja Herodes. Disitulah kita melihat bagaimana dianggap ada raja yang datang di tempat ini, dan Raja Herodes merasa tersinggung atau merasa jabatannya, kuasaannya akan hancur karena datang seorang raja. Dan itulah maka dasarnya Raja Herodes membunuh bayi-bayi kecil di bawah 2 tahun. Ya. Dan itu juga sudah diungkapkan dalam sejarah, ya, dalam nubuat perjanjian lama. Rahel akan menangis karena anaknya dibunuh. Nah, itulah sebabnya malaikat menyuruh Yosef dan Maria untuk pergi ke Mesir untuk menghindar dari pembunuhan itu. Nah, itulah saudaraku terkasih, saya hanya mengatakan bahwa hidup itu penuh dengan paradoks, hidup itu penuh dengan ketidakpastian, hidup itu penuh dengan
ambiguitas, ya, penuh dengan ketidakpastian, dan itu tidak bisa kita buang. Ya. Kita tidak bisa membuang penderitaan, kita tidak bisa membuang gelap, kita tidak bisa membuang ketidakpastian, tak mungkin. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Rangkullah. Mari kita merangkul penderitaan hidup kita dengan penuh sukacita dan belajar dari ketidakpastian itu tentang kehidupan. Tokoh-tokoh besar berjalan dalam, semua orang mengalami itu dan merangkulnya, memeluknya, menerimanya menjadi bagian hidupnya yang kemudian berkembang, bertumbuh dan membentuk orang itu, kita semua menjadi pribadi yang lebih dalam, ya, lebih matang, lebih dewasa, ya, lebih bijak dalam mengalami penderitaan-penderitaan. Justru dalam pengalaman seperti itulah kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh manusia yang mendalam, bijaksana, karena mengalami segalanya tidak hanya dengan sisi yang terang, ya, tapi sisi gelap kehidupan kita. Dan ketika kita berani menerimanya, berani menggelutinya, maka kita belajar menjadi manusia yang utuh, yang luar biasa. Dan itulah yang dialami oleh Yesus. Yesus lahir mengalami penderitaan. Ibunya pun mengalami penderitaan, bapaknya pun Yosef mengalami penderitaan. Bertahun-tahun beliau berada di Mesir, ya, kemudian diancam, ya, kemudian harus berjalan dengan penderitaan yang tidak mudah. Maka mari saudaraku terkasih, saya hanya mengatakan kepada Anda, mari kita merangkul segala penderitaan, segala salib kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Jadi kata kunci juga selain merangkul kegelapan, paradoks kehidupanku sendiri, ya, jadi kita merangkulnya, memeluknya, tapi juga dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, ya, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kejujuran, dengan penuh, dan kita belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Sekali lagi, bukan yang gampang, bukan yang mudah, tetapi itulah supaya kita bertumbuh, berkembang. Apakah kita berani menerima paradoks kehidupan kita? Apakah kita berani menerima penderitaan kita? Apakah kita berani menerima kesulitan-kesulitan yang kita alami? Semoga Anda dan saya dan kita semua belajar menerimanya, ya, belajar mengakuinya, bahwa itu ada dalam diri kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita, menguatkan kita untuk menerima paradoks-paradoks kehidupan, salib-salib kehidupan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Dan itu juga sebagai orang Katolik kita dialogkan pengalaman itu dengan pengalaman bersama Yesus. Artinya berdialog, ya. Jadi kita mengadakan meditasi, saya ulang lagi, mengadakan meditasi tentang penderitaan, tentang salib kepada hidup kita, dan kita dialogkan dengan Yesus. Mengapa ini terjadi? Sampai kapan terjadi? Ada apa dengan ini semua? Dan kita mendengarkan Yesus berbicara, menjawab segala kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan kita. Ya. Dan itulah dengan begitu meditasi dan kontemplasi, Tuhan memberikan sesuatu jalan keluar, ya, untuk mengakui dan menerimanya, sehingga kita kemudian menjadi lebih bijak dalam menghadapi kehidupan, dalam menjalankan kehidupan. Itulah kontemplasi. Apa yang kita alami itu kita persembahkan kepada Tuhan dan kita dialogkan dengan Tuhan. Ya, tidak selalu ada jawaban, tetapi Yesus seringkali menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya supaya kita berjalan dalam kehidupan dan kontemplasi. Dan itu meditasi kontemplasi terjadi dalam seluruh hidup kita, ya. Sampai kemudian kita mulai melihat, mulai mengalami, mulai merasakan bahwa kita juga harus melompat. Ini adalah pikiran-pikiran kita, meditasi, pergulatan batin kita, tetapi kita harus belajar masuk ke dalam iman, ya. Iman, kontemplasi iman, jawaban Tuhan atas hidup kita. Dan itulah saudaraku, semoga perjalanan meditasi dan kontemplasi kita jalani ke kehidupan sehari, merupakan keseharian adalah meditasi dan kontemplasi, ya. Dan Tuhan hadir di dalam segala sesuatu yang kita alami. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami. Mari kita menerima, menghayati hidup ini sebagai meditasi, sebagai kontemplasi.
dan kita melihatnya untuk berkembang, bertumbuh, dan mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan lewat peristiwa-peristiwa yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa dan